Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu akuntansi akad ijarah, yang beranggotakan saya sendiri, Maya Amalia, Triwidya Putri Lestari, Ahmad Kafa Mashkuro, Sofatul Azro, Rizky Ramadan, Muhammad Ridho Agus Setiawan, dan Juan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep akad ijarah. Berdasarkan PSAK 107, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atau suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Rukun ijarah yaitu orang yang berakad atau pelaku ijarah, objek akad ijarah, atau pernyataan sighah, ijab kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal maupun bentuk lain. Macam-macam ijarah dari segi objeknya dibagi menjadi dua oleh para fikih. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat atau sewa. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerja atau jasa. Selanjutnya, ijarah ala al-amal, upah mengupah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ijarah khusus. Yang kedua, ijarah musytarak. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi akad ijarah, di mana perlakuan akuntansi akad ijarah terdiri dari beberapa perlakuan. Untuk perlakuan yang pertama yaitu ada perlakuan akuntansi pendapatan ijarah. Contohnya yang pertama, penerimaan atau pengakuan pendapatan sewa dari uang muka. Diketahui DR titipan uang sewa ijarah, di mana DR merupakan debit, yaitu sebesar 4.170.896 perak. Kemudian ada CR pendapatan sewa, di mana CR yaitu kreditnya sebesar 4.170.896 perak. Contoh yang kedua, penerimaan atau pengakuan pendapatan sewa langsung. Diketahui DR kas atau rek penyewa sebesar 4.170.896 perak dan CR pendapatan sewa sebesar 4.170.896 perak. Contoh yang ketiga, perhitungan pendapatan bulanan yang dibagikan pada distribusi pendapatan adalah A. Aktiva ijarah disewakan dengan akad ijarah biasa dengan harga sewa sebesar 4.170.896 perak, di mana beban penyusutannya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dibuat tabel untuk laporan laba rugi, di mana dalam tabel laporan laba rugi di situ diberi keterangan periode seperti tanggal, ditulis X, misalnya tanggal XX, ini YY ini bulan, ZZ ini tahun, sampai dengan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian memuat pendapatan sewa seperti dalam keterangan di atas, di mana pendapatan sewanya yaitu sebesar 4.170.896 perak, maka diletakkan di sini. Selanjutnya ada pengeluaran biaya bank, di mana dalam pengeluaran biaya bank itu mencakup ada biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lain. Untuk biaya penyusutannya sesuai dengan keterangan yang di atas yaitu beban penyusutan sebesar 2 juta rupiah, maka diletakkan di sini. Biaya pemeliharaan, karena di sini tidak diberi keterangan, maka tulis 0 rupiah. Kemudian biaya lain-lain juga di sini tidak ada, maka tulis saja 0 rupiah. Maka untuk total biaya banknya sama dengan biaya penyusutan ditambah biaya pemeliharaan ditambah biaya lain-lain, maka totalnya 2 juta rupiah. Maka untuk mencari pendapatan neto ijarah didapatkan dari pendapatan sewa dikurangi total biaya bank 4.170.896 perak dikurangi 2 juta rupiah, maka hasilnya 2.170.896 perak. Untuk yang B, aktiva ijarah disewakan dengan akad IMBT dengan harga sewa sebesar 4.170.896 perak dengan beban penyusutannya sebesar 3 juta rupiah. Maka untuk membuat tabel laporan laba rugi seperti yang awal, ada periode,
tanggal, bulan, tahun, sampai dengan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian pendapatan sewa sesuai dengan keterangan di atas, yaitu sebesar 4.170.896 perak. Dengan beban penyusutannya nanti diletakkan di bagian sini, beban biaya penyusutan 3 juta rupiah. Biaya pemeliharaannya tidak ada maka 0 rupiah, biaya lain-lain juga tidak ada maka 0 rupiah. Maka untuk total biaya banknya yaitu jumlah dari biaya penyusutan ditambah biaya pemeliharaan ditambah biaya lain maka 0, jumlahnya 3 juta rupiah. Maka untuk pendapatan neto ijarahnya seperti yang awal, pendapatan sewa dikurangi total biaya bank yaitu 4.170.896 perak dikurangi 3 juta rupiah, maka hasilnya yaitu 1.170.896 perak. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Untuk contoh yang pertama, berdasarkan penelitian dan pengalaman dari Bank Syariah, biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan aktiva ijarah tersebut diperkirakan sebesar 2 juta yang harus dicadangkan. Maka untuk jurnal pencadangannya yaitu yang pertama debit biaya perbaikan aktiva ijarah yaitu sebesar 2 juta. Terus penulisan keduanya yaitu kredit cadangan beban perbaikan aktiva ijarah 2 juta. Terus contoh yang kedua, apabila pada bulan yang bersangkutan dilakukan perbaikan aktiva ijarah sebesar 500.000, maka yang pertama yaitu dengan sistem pencadangan. Debit cadangan biaya perbaikan aktiva ijarah sebesar 500.000, kredit kas atau rekening yaitu sebesar 500.000. Yang kedua dengan sistem langsung atau tanpa cadangan. Debit cadangan biaya perbaikan aktiva ijarah 500.000, kredit kas atau rekening yaitu 500.000. Maka untuk contoh yang kedua ini bisa di total untuk semuanya ini menjadi 2 juta sesuai dengan perkiraan yang harus dicadangkan ini sesuai 2 juta. Terus yang ketiga, perhitungan pendapatan bulanan yang dibagikan pada distribusi pendapatan adalah yang pertama yaitu aktiva ijarah disewakan dengan akad ijarah biasa. Maka penulisan laporan laba rugi untuk periode yaitu dari tanggal, bulan, dan tahun berapa sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun berapa. Untuk penulisannya itu seperti ini. Pendapatan sewanya itu sebesar 4.170.896 rupiah. Untuk pengeluaran biaya banknya itu ada biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya lain, dan total biaya bank. Untuk biaya penyusutannya yaitu di sini 2 juta, biaya pemeliharaannya 500.000, biaya lainnya 0 rupiah, dan semua total dijumlahkan semua maka menjadi 2.500.000. Dan pendapatan yang dibagikan yaitu total 1.670.896 rupiah. Dan yang B, aktiva ijarah disesuaikan dengan akad IMBT. Maka penulisan laporan laba rugi untuk periode tanggal, bulan, dan tahun sekian sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun sekian, maka penulisannya yaitu pendapatan sewanya 4.170.896 rupiah. Untuk pengeluaran biaya banknya yaitu meliputi biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, biaya lain, dan total biaya bank. Untuk biaya penyusutannya yaitu 3 juta, biaya pemeliharaannya 500.000, biaya lainnya 0 rupiah, dan total biaya bank semuanya yaitu 3.500.000.
Dan untuk pendapatan yang dibagikan adalah Rp670.896. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akuntansi akad ijarah, yaitu pada poin C terkait perlakuan akuntansi perpindahan dan hak ijarah. Dan ini hanya berlaku bagi IMDT. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan oleh sang pemilik atau Saiful Mam memiliki beberapa ketentuan ya. Yang pertama itu kepada penyewa dalam IMDT dilakukan akad ijarah telah berakhir atau diakhiri, dan aset akad ijarah ini telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah, antara lain itu seperti hibah, penjualan sebelum akhir masa akad, penjualan pada akhir masa akad, dan penjualan secara bertahap. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa. Yang pertama itu bebas ijarah. Yang kedua itu pada saat pembayaran sewa harus dituliskan debit biaya sewa dan kredit kas atau rekening pemilik objek sewa. Selanjutnya jika lebih dari satu periode harus dituliskan debit sewa dibayar di muka, aktiva ijarah, dan kredit kas rekening pemilik objek sewa. Yang selanjutnya pada saat amortisasi sewa dibayar di muka ditulis dengan debit dibayar sewa aktiva ijarah dan kredit sewa dibayar di muka aktiva ijarah. Dan yang terakhir atau yang ketiga pada saat pembiayaan aktiva ijarah atas bebas pada saat pembiayaan aktiva ijarah atas beban pemilik objek sewa ditulis dengan cara debit piutang kepada pemilik objek sewa dan kredit kepada rekening. Ya, untuk selanjutnya dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas cara penulisan dari sewa lanjut, yaitu jurnal pada sewa kepada pemilik objek sewa. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, sewa yang dibayar di muka. Terus yang kedua, pembayaran sewa dari nasabah. Dan yang terakhir yaitu pembayaran keseluruhan. Baik, yang pertama di sini ada pembayaran di muka. Nah, sebelum penjelasan di sini saya akan menjelaskan makna dari DR dan CR. Nah, di sini DR itu debit dan CR itu kredit. Nah, untuk yang pertama bayar di muka. Nah, untuk bayar di muka ini penulisannya uang muka sewa debit 50.000, kas kredit 50.000. Nah, yang kedua pembayaran sewa dari nasabah. Penulisannya kas debit 100.000, pendapatan sewa kredit 100.000. Nah, dan yang terakhir pembayaran seluruhannya. Di sini ada beban sewa debit 50.000, uang muka sewa kredit 50.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas juga tentang laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa itu hasil yang dari yang tadi yaitu 100.000. Kemudian pengeluaran biaya bank. Di sini ada beberapa poin ya, teman-teman. Ada biaya sewa, ada biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lainnya. Terus yang terakhir ada pendapatan neto. Nah, kita bahas pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini pendapatan kotor yang didapat dari nasabah yang tadi. Nah, kemudian pengeluaran biaya bank. Nah, di sini ada biaya sewanya 50.000, biaya pemeliharaannya 15.000, biaya lain-lainnya 10.000. Totalnya itu 75.000. Nah, ini pendapatan neto. Nah, pendapatan neto itu pendapatan murni setelah dipotong lain-lainnya. Di sini pendapatan netonya 25.000. Sekian. Yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi selama masa akad ijarah berlangsung. Dengan contoh, pada saat pembelian barang oleh bank dari supplier pada 14 September 2006, Bank Syariah X Indonesia membeli mesin genset dengan harga perolehan sebesar $1.323.251 dari supplier PT Soa dengan kurs
rupiah sebesar Rp9.123. Menurut PSAK 107 tentang ijarah, pencatatan untuk pembelian aktiva ijarah adalah dengan kredit aset ijarah XXX, dengan kredit kas atau rekening pemilik aset XXX. Yang selanjutnya, pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah X Indonesia untuk pembelian aktiva ijarah ialah kredit persediaan atau aset ijarah sebesar $1.323.251, kredit rekening PT SOA $1.323.251. Berdasarkan hasil analisa antara PSAK 107 dengan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah X, maka Indonesia atas transaksi pembelian aset ijarah dari PT SOA selaku supplier telah sesuai dengan PSAK nomor 107.